Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Gibah atau menggunjing. Dan firman Allah, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Terjadi perbedaan pendapat tentang batasan gibah dan hukumnya. Mengenai batasannya, Araghil berkata, seseorang menyebut aib atau cacat orang lain tanpa ada kebutuhan untuk menyebutnya. Sementara Al-Ghazali berkata, batasan gibah adalah engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak dia sukai jika perkataan itu sampai kepadanya. Adapun Ibnu Atsir berkata dalam kitab An-Nihayah, gibah adalah engkau menceritakan keburukan seseorang saat dia tidak ada meskipun hal itu benar ada pada dirinya. An-Nawawi berkata di kitab Al-Azkar mengikuti Al-Ghazali, gibah adalah menceritakan seseorang tentang apa yang dia tidak sukai, baik berkenaan dengan apa yang ada pada badannya, agamanya, dunianya, dirinya, fisiknya, akhlaknya, hartanya, anaknya, bapaknya, istrinya, pembantunya, pakaiannya, gerakannya, keceriaannya, atau yang berkaitan dengannya, baik diceritakan melalui kata-kata atau isyarat. Adapun mereka yang berpendapat bahwa ketidakhadiran orang yang dibicarakan tidak menjadi syarat dalam gibah, berpegang kepada hadis masyhur yang diriwayatkan Imam Muslim dan para penulis kitab-kitab As-Sunan dari Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu apa itu gibah? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak dia sukai. Mereka berkata, bagaimana pendapatmu jika pada diri saudaraku ada yang aku katakan? Beliau bersabda, jika pada saudaramu ada yang kau katakan, maka engkau menggibahnya, menggunjingnya. Dan jika apa yang kau katakan itu tidak ada pada dirinya, maka engkau telah mendustakannya. Riwayat ini tidak mengaitkan dengan ketidakhadiran orang yang dibicarakan. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara mengatakannya ketika orang yang dibicarakan tidak ada atau saat orang yang bersangkutan ada. Namun yang lebih kuat adalah bahwa gibah itu khusus membicarakan orang yang tidak ada, mengingat namanya diambil dari kata goib yang berarti tidak ada. Inilah yang ditegaskan oleh ahli bahasa. Ibnu Atin berkata, gibah adalah menceritakan seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai saat dia tidak ada. Gibah adalah engkau berbicara di belakang seseorang tentang apa yang dia tidak sukai jika dia mendengarnya, meskipun hal itu benar. Mengatakan perkataan yang tidak disukai secara langsung di hadapan orang yang bersangkutan adalah haram hukumnya karena termasuk mencaci maki. Mengenai hukum gibah, maka An-Nawawi berkomentar dalam kitab Al-Azkar, gibah dan namimah adalah haram berdasarkan ijma kaum muslimin. Abu Abdillah Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab tafsirnya tentang ijma kesepakatan bahwa gibah termasuk dosa besar sebab definisi dosa besar telah diberlakukan padanya, mengingat telah ada ancaman keras tentangnya. Barang siapa menggunjing seorang wali Allah atau orang berilmu tidak sama dengan menggunjing orang yang tidak diketahui identitasnya. Mereka mengatakan batasannya adalah menyebut seseorang tentang apa yang dia tidak sukai. Tentu saja hal ini berbeda-beda sesuai perbedaan apa yang dikatakan. Terkadang seseorang merasa sangat disakiti oleh perkataan itu, sementara menyakiti seorang muslim adalah haram. An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan gibah adalah haram. Di antaranya hadis Anas yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum
yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada mereka. Aku berkata, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Dia berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mencela kehormatan mereka. Hadis Sa'id bin Zaid yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya termasuk riba paling besar adalah melampaui kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Abu Ya'la menyebutkan dari hadis Aisyah dan dari hadis Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa makan daging saudaranya di dunia, maka didekatkan kepadanya pada hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya, makanlah dalam keadaan bangkai, sebagaimana engkau memakannya dalam keadaan hidup. Dia memakannya dengan wajah menyeramkan serta berteriak-teriak. Sanadnya Hasan. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, tidaklah seseorang menelan suapan yang lebih buruk daripada menggunjing seorang mukmin. Pada kitab yang sama, dari hadis Abu Hurairah, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, tentang kisah Ma'iz yang dirajam karena zina, disebutkan, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada sahabatnya, lihatlah orang yang Allah telah tutupi, tetapi dia tidak meninggalkan dirinya hingga dilempari sebagaimana halnya anjing yang dilempari. Maka Nabi SAW bersabda kepada keduanya, hendaklah kalian berdua makan bangkai keledai ini sambil menunjuk keledai yang mati. Apa yang kalian berdua cela dari kehormatan laki-laki ini lebih buruk daripada memakan bangkai ini. Imam Ahmad dan Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad menukil dengan sanad yang hasan dari Jabir, dia berkata, kami bersama Nabi SAW tiba-tiba bertiup angin yang membawa bau busuk. Maka Nabi SAW bersabda, ini adalah bau orang-orang yang menggunjing kaum mukminin. Ancaman pada hadis-hadis ini menunjukkan bahwa gibah menggunjing termasuk dosa besar.